بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية طيبة، تحية مباركة، تحية من عند الله، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان، أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صفة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Nikmat yang kita minta maupun yang tanpa kita minta tetap diberikan oleh Allah subhanahu jalla wa ala. Dengannya ikhwatal iman, kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di Masjid Al-Muhajirin yang kita banggakan. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan tidak kalah penting kita niatkan juga untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan ikhwatal iman, apa yang telah kita niatkan bahkan kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita. Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, dan dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita hadirkan, kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, beserta para istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah ta'ala. Ikhwatal iman hafizakumullah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Rajab, bahkan akan memasuki penghujung dari bulan Rajab itu sendiri. Bulan Rajab adalah satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beribadah di dalamnya memiliki nilai yang berbeda ketika seseorang melakukan ibadah itu pada bulan-bulan lainnya selain daripada Ashhurul Hurum. Sebaliknya, bermaksiat di dalamnya juga memiliki nilai dan bobot yang berbeda di sisi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Itulah mengapa di awal kajian ini
saya berwasiat kepada diri saya dan jemaah sekalian, mumpung kita masih berada di bulan Rajab, maka perbanyaklah amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan memaksimalkan untuk menghindarkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala semoga menyampaikan kita pada bulan Ramadan insyaallah taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman hafizakumullah, di bulan Rajab ini juga disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh terjadi sebuah peristiwa besar. Peristiwa yang pada saat kejadian itu menjadi satu penentu dari keimanan seseorang, salah satunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya di antara muqtadal iman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara konsekuensi keimanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah, adalah juga membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mengakui beliau sebagai seorang nabi dan rasul, tapi juga membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peristiwa itu yang kemudian kita kenal dengan Isra dan Mi'raj, banyak sekali orang-orang yang bahkan notabene disebut sebagai seorang muslim, tapi pada saat itu meragukan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sebutkan di antara konsekuensi keimanan kepada Nabi adalah membenarkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kita tahu ikhwatul iman, berita yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan, jangankan di saat itu, di saat ini saja masih ada orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak mengimani akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang hanya mengatakan itu mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyatakan itu hanya sekedar ilusi dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ulama ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita imani dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ruhan wa jasadan, ruh dan jasad beliau yang mengalaminya. Sebuah peristiwa yang menakjubkan, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabinya di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, lalu dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa menuju ke mana Pak? Ibu, Sidratul Muntaha, yang hanya memakan waktu semalam saja. Karena keesokan harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kembali, lalu kemudian mengisahkan dan menceritakan tentang apa yang beliau alami semalam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita itu, cerita itu, maka kaum muslimin bahkan pada saat itu ada yang tidak langsung menerimanya, bertanya-tanya apakah benar peristiwa itu terjadi. Kalau kaum muslimin saja ada yang masih meragukan, lalu bagaimana dengan orang-orang musyrikin pada saat itu? Di antaranya adalah Abu Jahal, yang pada saat itu menjadikan momen tersebut sebagai alasan untuk mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Jahal mendengar apa yang diceritakan oleh Nabi, maka Abu Jahal mengatakan, "Wahai Muhammad, saya minta kamu tetap berada di sini dan saya akan memanggil orang-orang Makkah lebih banyak lagi untuk datang ke sini." Untuk apa tujuannya? Untuk mendengar ceritamu. Tapi maksud dan tujuan Abu Jahal memanggil orang-orang Makkah itu bukan untuk membenarkan, tapi untuk diprovokasi agar apa? Ikut serta mengolok-olok apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ikhwatal iman, dalam satu malam terjadi perjalanan yang begitu luar biasa. Kalau saat ini mungkin masih lebih masuk akal Pak ya. Ada pesawat ya,
ada jet dan lain sebagainya. Tapi di masa itu, di mana teknologi masih sangat-sangat terbatas, ketika melakukan perjalanan dari Makkah menuju ke Syam, itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tapi Rasulullah SAW diperjalankan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Maka ketika orang semakin banyak berkumpul, mulailah Abu Jahal mengatakan kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, coba ceritakan kembali apa yang barusan engkau kabarkan kepadaku, dan jangan mengurangi sedikit pun dari apa yang engkau sampaikan." Maka Rasulullah menceritakan kembali dari sejak peristiwa pertama, dan ini sudah pernah kita kisahkan secara detail kalau tidak salah pada tahun lalu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Singkat cerita, ikhwatal iman hafizakumullah, setelah Rasulullah SAW mengisahkan dengan baik, dengan urut, maka segera Abu Jahal mengatakan, benarkan apa yang saya katakan, Muhammad ini orang gila. Apa yang dia katakan adalah ilusi saja, mengada-ada. Apa yang ingin dia khayalkan maka dia sampaikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah SAW pada saat itu meminta agar kemudian mendatangkan satu sosok yang kemudian kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, "Di mana Abu Bakar?" Maka Abu Bakar pada saat itu sedang tidak berada di kota Makkah. Kata Rasulullah SAW, "Tolong hadirkan." Dan itu pun disetujui oleh Abu Jahal pada saat itu. Coba, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang cerdas, orang yang bijak, dan juga bisa menilai apakah ini perkataan yang benar, yang jujur, ataukah perkataan yang apa? Yang bohong. Maka diutuslah utusan menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian mengatakan bahwa ada peristiwa besar yang terjadi. Beliau diminta untuk hadir di Makkah. Singkat cerita, ikhwatal iman, Abu Bakar kemudian kembali lalu menyatakan, "Apakah kalian telah mendengar apa yang dikabarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka mereka mengatakan, "Benar." "Lalu apa pendapatmu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar dengan penuh keyakinan mengatakan, "Seandainya ada cerita yang jauh lebih menakjubkan daripada apa yang beliau sampaikan tadi, maka akulah orang yang pertama yang membenarkan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam." Itulah mengapa ikhwatal iman hafizakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mencintai Abu Bakar. Selain karena beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam selain daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kiprah beliau, kejujuran beliau, bahkan sikap beliau di dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam itu teruji sejak beliau masuk al-Islam sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah dalam riwayat disebutkan, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan sebuah kisah, maka ada di antara para sahabat itu yang bertanya, "Apakah benar apa yang kau sampaikan ya Rasulullah?" Ini kisah yang berbeda, dan ini Rasulullah sampaikan di saat beliau sudah berada di kota Madinah pada saat itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Benar apa yang saya sampaikan. Seandainya ada Abu Bakar dan Umar mendengar cerita ini, maka keduanya pasti akan membenarkan dan tidak meragukan sama sekali apa yang aku kabarkan." Itulah mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang jujur dan orang yang berkata-kata membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hafizakumullah, berkaitan dengan kata-kata yang jujur, berkata-kata, bercakap-cakap, maka sesungguhnya berkata-kata itu diatur di dalam al-Islam tentang adab, tentang tata cara bertutur kata. Islam melarang kita untuk kemudian bertutur kata dengan perkataan-perkataan yang tidak benar. Islam memerintahkan kepada kita untuk berkata yang jujur,
Bahkan dalam panduannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik di antara maknanya adalah berkata-kata yang jujur. Atau kalau dia tidak mampu menghadirkan itu semua, maka apa pilihan berikutnya? Auliyasmut, atau lebih baik dia apa Pak? Diam. Maka pilihannya di dalam bertutur kata adalah hendaknya kita berkata-kata yang baik, atau pilihan berikutnya adalah diam. Karena dengan diam itu lebih selamat dibandingkan dengan bertutur kata tapi menghadirkan kebohongan di dalamnya, kedustaan di dalamnya, karena sejatinya itu akan membawa pada murka Allah dan menghantarkan dia pada neraka Allah Subhanahu jalla wa ala, wal iyadu billah. Ikhwatal iman hafizakumullah, para ulama menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita segala hal yang beliau tuntunkan di dalam syariat al-Islam ini. Mulai dari perkara-perkara yang besar, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai bahkan pada perkara-perkara yang kecil. Dan di antara hal yang kecil itu, kata para ulama, adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertutur kata, berbicara dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan tentang besarnya dan agungnya syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Tidak ada agama di atas muka bumi ini yang bahkan mengajarkan sedetail itu kepada umatnya. Bukan saja tata cara menyembah Allah, tapi bahkan bagaimana kita masuk ke kamar mandi, bagaimana cara kita tidur, bagaimana bahkan cara kita berbicara, itu semuanya diajarkan. Dan kenapa ini semua dilakukan di hotel iman? Karena salah satunya dari pembicaraan itu memiliki kaitan erat dengan kadar keimanan terhadap hari akhir. Seseorang yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir tentu saja, maka sungguh dia akan menjaga lisannya di dalam bertutur kata. Maka kalau kita lihat panduannya di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama kemudian mencoba menyampaikan lebih ringkas dan lugas agar mudah untuk kita fahami dan kita praktekkan. Dan di antaranya mereka mengatakan di khotel iman, yang pertama adalah hendaknya bertutur kata, berbicara hanya dalam perkara-perkara kebaikan saja. Seorang mukmin kalau dia berbicara, dia memilah dan memilih apa yang akan dia katakan, dan dia hanya akan bertutur kata pada perkara-perkara yang apa Pak? Yang baik. Hanya berbicara dalam konteks kebaikan. Ini gambaran dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan ini perlu kita latih khotel iman. Yang awalnya mulut kita terkadang asal jeplak aja Pak ya. Apa saja keluar dari mulut kita. Kadang-kadang ya yang keluar itu baik, kadang-kadang juga yang keluar itu buruk. Maka kalau kita mengasah terus-menerus keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, kita tahu bahwa setiap apa yang dikatakan, diucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menjadi rem dari lisan, dari lidah yang tidak bertulang ini untuk tidak berbicara kecuali dalam hal kebaikan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik, atau apa Pak tadi Pak? Atau dia diam. Dalam ayat surah An-Nisa ayat ke-114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, di awal kita bacakan tadi, kata Allah, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan
pada kebanyakan bisik-bisik, pada kebanyakan pembicaraan, pada kebanyakan obrolan, illa kecuali man amara bisadaqatin, kecuali bisik-bisik, pembicaraan, obrolan dalam rangka menyuruh manusia untuk berinfak, bersedekah. Man amara bisadaqah. Jadi kalau ada perkumpulan di dalamnya bertukar pikiran, memberikan ide, bagaimana ini cara kita untuk menolong saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum selesai dari bencana yang mereka alami. Mungkin banjirnya sudah tidak lagi melanda, tapi dampaknya masih mereka rasakan sampai saat ini. Ayo, bagaimana cara kita bergotong royong, bantu membantu, tolong menolong. Yang punya uang berikan uangnya. Saya tidak punya uang, ada pakaian, kumpulkan pakaian yang layak untuk digunakan, apapun. Maka pembicaraan seperti ini adalah pembicaraan yang mengandung kebaikan. Kata Allah, illa man amara bisadaqah, kecuali obrolan, kecuali perkataan, kecuali diskusi, bisik-bisik untuk mengajak orang bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Maka kalau dalam rangka berta'awun, beramar ma'ruf, nahi mungkar, maka pembicaraan ini adalah pembicaraan yang mendatangkan kebaikan. Au ma'rufin, atau mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Ngumpul, DKM, jamaah. Masya Allah, saya lihat tadi ketika masuk sudah ada lampion-lampion. Meskipun masih bulan Rajab, sudah ada tulisannya marhaban ya Ramadan. Dan ini mudah-mudahan bagian dari kerinduan kita, sukacita kita di dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan itu sendiri. Lalu apa langkah selanjutnya selain memeriahkan masjid ini dengan lampion? Maka berkumpul. Apa yang harus kita gagas ini agar Ramadan kali ini lebih bermakna untuk kita? Kegiatan-kegiatan apa yang bisa membantu jamaah, mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk turut hadir, memakmurkan masjid, menghidupkan Ramadan dan lain sebagainya, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Maka obrolan-obrolan seperti ini mengandung kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au islahim bainan nas, kata Allah Subhanahu wa taala, atau obrolan-obrolan, diskusi-diskusi, bisik-bisik dalam rangka mendamaikan manusia. Ada tetangga yang tidak rukun, maka yuk kita kumpul, apa sih yang bisa kita lakukan agar mereka berdamai. Ada sahabat yang tidak bertegur sapa dengan sahabat yang lainnya, ada jamaah yang tidak mau bertemu dengan jamaah yang lain, maka kita hadirkan obrolan ini untuk apa? Mendamaikan orang yang bersengketa, orang yang berselisih dan lain sebagainya. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardatillah, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka pasti kami akan memberikannya ajran 'azima, balasan yang besar, balasan yang agung. Maka subhanallah, perkataan, pembicaraan yang seperti inilah yang kemudian mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Berbicara dalam perkara-perkara kebaikan. Kalau itu tidak dalam rangka kebaikan, maka pilihannya jelas. Hendaknya dia apa, Pak? Diam lebih baik. Agar apa? Agar tidak bertambah catatan amal keburukannya dari kata-kata buruk yang keluar dari mulutnya. Oleh karenanya ikhwatal iman, semakin kita belajar, semakin kita mawas diri, semakin bisa memilah dan memilih. Kalau diajak kumpul-kumpul, kalau ada kemanfaatan kumpulnya, bersilaturahim, ada kebaikan yang disampaikan dan lain sebagainya, hadir. Tapi kalau hanya sekedar kumpul-kumpul, tidak ada kemanfaatan yang dihadirkan, hanya senda gurau, hanya kemudian menghabiskan waktu dan lain sebagainya, justru di dalamnya sering diisi dengan hal-hal yang dilarang di dalam al-Islam.
ngomongin orang, ghibahin orang, gosipin orang dan lain sebagainya. Mungkin bapak-bapak tidak terlalu itu, tapi biasanya siapa Pak? Ibu-ibu dan lain sebagainya. Kalau perkumpulan itu justru mendatangkan kemudaratan, perkataan obrolan itu justru mendatangkan sesuatu yang haram, maka lebih baik meninggalkannya. Dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi kalau dia lihat ini ngumpul-ngumpulnya berbicara perkara-perkara yang tidak berguna, justru mendatangkan kemudaratan, maka kata Allah, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, lebih baik dia gunakan lisannya, waktunya untuk berzikir kepada Allah. Untuk apa ikhwatal iman? Memperbanyak tilawahnya, berdoa kepada Allah, atau kemudian dia menyibukkan lisan itu dengan kebaikan-kebaikan, berbicara, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak orang bersedekah, atau untuk mendamaikan orang yang berselisih, maka sungguh itu jauh lebih baik dan mendatangkan kemanfaatan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudaraku hafizakumullah, Rasulullah mengajarkan berbicara itu dengan suara yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan maknanya adalah yang penting tujuan kita berbicara itu sampai kepada orang yang mendengar. Jangan terlalu kencang berteriak, atau terlalu kecil hingga orang yang kita ajak bicara itu tidak menangkap apa yang kita sampaikan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengetahui waktu, keadaan di mana suara itu digunakan. Ketika berbicara, Rasulullah menyampaikan suara sesuai dengan kebutuhan saja. Tidak teriak-teriak, tidak juga berbisik-bisik. Sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Tapi ada saatnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggikan suaranya. Ketika menyiapkan pasukan perang, kalau suaranya pelan-pelan, enggak semangat untuk berjihad, maka Rasulullah berdiri, memerah wajahnya, menyampaikan pesan-pesan dengan berapi-api, membakar semangat para sahabat untuk berperang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar khutbah, maka suaranya juga meninggi. Wajahnya memerah seperti sedang menyiapkan pasukan perang. Ini suara yang dibutuhkan untuk disampaikan pada saat itu. Tapi ketika sedang ngobrol, sedang kemudian diskusi, tidak perlu meninggikan suara. Sampaikan suara itu, keluarkan suara itu sesuai dengan kebutuhan. Yang penting dia sampai dan terdengar oleh lawan bicara. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'." Bahwasanya perkataan Rasulullah itu adalah perkataan yang jelas. Rasulullah kalau berbicara itu suaranya jelas, tidak tinggi, tidak teriak, tetapi jelas, bisa didengar dan difahami oleh orang yang mendengar. Rasulullah kalau berbicara itu tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu perlahan. Beliau berkata-kata dan orang senang ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara. Maka kata Ummul Mukminin, ketika Rasulullah berkata-kata, berbicara, maka perkataannya adalah perkataan yang jelas sehingga bisa difahami oleh semua orang yang mendengar. Yang orang tua faham, yang anak muda tentu saja, anak kecil juga senang mendengar apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, ikhwatal iman hafizakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa hendaknya tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Khususnya bagi apa? Bagi akhirat kita. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuknya. Berguna bagi apanya? Khususnya bagi akhiratnya. Jadi kalau kemudian seseorang itu menimbang-nimbang ketika dia berbicara ini bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak,
Dia mendengar ini bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak. Untuk apa kegunaannya? Untuk akhiratnya khususnya, maka lakukan. Tapi kalau dia adalah sesuatu yang melalaikan, tidak berguna, apatah lagi untuk akhiratnya, maka apa kata Rasulullah? Min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna untuknya. Ada orang ikhwatal iman, segala sesuatu ingin dia diskusikan, dia bicarakan, ya, mulai dari skala RT, RW, ya, ke kota, tingkat provinsi, sampai urusan-urusan negara ingin dia bicarakan, padahal dia tidak punya kapasitas. Ketua RW bukan, camat bukan, lurah bukan, ya, wali kota bukan, apalagi presiden. Tapi masya Allah semuanya dibicarakan. Politisi bukan, dan lain sebagainya. Maka kalau kemudian itu ada manfaatnya, contohnya dia berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, apa kebijakan yang ingin kita usulkan untuk diterapkan, ada manfaatnya, lakukan. Tapi kalau hanya sekedar ngomentari kebijakan ini, ngomentari perkataan ini, perbuatan ini, habis waktu ikhwatal iman. Lebih baik kita gunakan untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Karena sejatinya di antara tanda kebaikan keislamannya seseorang, Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna untuknya, yakni untuk akhiratnya. Berikutnya ikhwatal iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua apa yang kita dengar harus kita sampaikan. Jadi jangan seperti burung beo, Pak, ya. Dia dengar apa, lalu kemudian dia tirukan, dia sampaikan, dia ucapkan. Maka Islam melarang kita untuk melakukan hal yang demikian. Tidak boleh semua apa yang kita dengar lalu kemudian kita sampaikan, kita forward kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain. Kita dengar ada berita ini, ketemu si fulan, langsung kita sampaikan. Ketemu si fulan yang lain, kita sampaikan lagi. Padahal belum tentu berita itu benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, "Kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah menjadi suatu dosa. Cukuplah menjadi suatu apa, Pak? Dosa. Apa artinya? Perbuatan ini perbuatan dosa kalau dilakukan. Bagi mereka yang sudah mengetahui lalu tetap melakukan, maka bernilai dosa. Cukuplah menjadi suatu dosa. Apa itu? Bagi seseorang yang apabila ia membicarakan semua apa yang ia dengar. Kumpul di sini, dengar berita, dia sampaikan ketika ketemu orang, ketemu A dia sampaikan, ketemu B dia sampaikan, padahal berita itu belum tentu benar. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan hadis ini juga meliputi apa yang saat ini sering kita lakukan. Kalau tidak dalam bentuk pembicaraan, dalam bentuk tulisan. Ya Pak, dengan media sosial yang begitu mudah untuk diakses oleh siapapun, banyak kita mendapatkan broadcast itu, berita-berita, kabar-kabar yang belum tentu benar. Sampai kepada kita, kita baca langsung, share di grup, seluruh grup kita share. Ya Pak ya, terlalu cepat jempol itu untuk kemudian kita gunakan. Padahal kita belum tahu apakah berita itu benar atau tidak. Kalau zaman dulu setiap yang didengar disampaikan. Apa yang didengar disampaikan. Kalau saat ini apa yang diterima di-share. Apa yang diterima di-share. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kafa bil mar'i ithman. Cukuplah menjadi suatu dosa apabila seseorang membicarakan semua apa yang dia dengar. Kalau kita tarik ke konteks kekinian, cukuplah menjadi suatu dosa seseorang men-share semua apa yang dia dapatkan, apa yang dia baca, apa yang dia terima dia share, apa yang dia terima dia share. Kalau itu dalam bentuk kebaikan, ajakan beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak untuk melakukan kebaikan, dia dapat pahala.
Tapi bayangkan kalau yang dia share itu sebuah kebohongan. Apatah lagi kebohongan itu mengandung fitnah yang berkaitan dengan kehormatan seseorang. Berapa banyak andilnya ketika dengan jarinya itu dia menyebarkan berita, lalu kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya estafet kesana kemari, maka dosa-dosa itu akan kembali kepada orang yang menyebarkan hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita mendapatkan sebuah berita dan kita tidak tahu tentang kebenarannya, cukuplah berita itu berhenti sampai di kita saja. Tidak perlu dikabarkan lagi kepada orang lain. Apatah lagi kalau itu dalam bentuk tulisan, tidak perlu lagi di-share kepada orang lain. Kecuali kalau kita mengetahui itu adalah sebuah kebenaran dan ada kebaikan dan kemanfaatan kalau kemudian kita menyampaikannya kepada orang lain. Berikutnya, ikhwatul iman, alhamdulillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam berbicara, berdiskusi, bertutur kata adalah menghindari perdebatan dan saling bantah membantah. Menghindari perdebatan dan saling bantah apa Pak? Membantah. Meskipun pada saat itu kita punya kemampuan untuk membantah atau kemudian ya membalas apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Tapi sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk lebih memilih menghindarkan diri dari perdebatan, apalagi debat kusir. Ikhwatul iman, alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan surga, bahkan istana di dalam surga bagi siapa? Mereka yang meninggalkan perdebatan meskipun dalam keadaan yang benar. Dia posisinya adalah posisi yang benar, lalu kemudian diajak berdebat. Kalau berdebatnya itu dalam rangka menegakkan al-haq, menolak kebatilan, ada kemanfaatannya, ya silakan. Tapi kalau hanya sekedar unjuk-unjuk kebolehan, boleh-bolehan, ya retorika, mana yang lebih baik, mana yang lebih jago, saya punya kemampuan di dalam mengkanter apa yang kamu katakan, hanya untuk unjuk-unjuk kebolehan saja, maka meninggalkannya lebih afdal. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa." Aku adalah penjamin istana di dalam surga bagi siapa saja yang menghindari pertikaian, perdebatan sekalipun dia benar. Saya nggak mau perpanjang masalah, saya bisa saja membalas apa yang dia katakan itu, saya bisa saja mengcounter komennya itu. Tapi memilih untuk kemudian menghindarkan diri dari perdebatan, maka Rasulullah menjadi penjamin baginya untuk mendapatkan istana di dalam surganya Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Pilih mana Pak? Maju berdebat yang tidak ada ujungnya, atau kemudian kita menahan diri, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaminkan istana di dalam surga. Wa baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Kata Rasulullah, dan aku menjadi penjamin istana di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang juga dalam beberapa keadaan itu mencandai sahabatnya. Rasulullah bercanda dengan sahabatnya. Rasulullah tidak selalu serius, ikhwatul iman. Bercanda, tapi di waktu yang tepat. Ketika Rasulullah SAW mencandai sahabatnya, maka sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Sesungguhnya engkau mencandai kami, ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum seraya mengatakan, "Benar, saya mencandai kalian, akan tetapi saya tidak pernah berbohong di dalam bercanda." Jadi bahkan di dalam candaan itu tidak ada dusta yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang Rasulullah ajarkan. Bahkan kemudian mendapatkan jaminan surga bagi mereka yang berkata-kata yang jujur, meninggalkan kebohongan meskipun dalam keadaan bercanda. Yang terakhir, khawatul iman hafizakumullah, dalam bertutur kata itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memilah dan memilih kata. Tidak berkata-kata yang buruk
tidak berkata-kata yang mengandung cacian, makian, hinaan, laknat, apatah lagi perkataan-perkataan yang jorok. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an, laisal mu'minu bit-ta'an." Seorang mukmin itu bukanlah pencela. Seorang mukmin itu bukanlah pencela. Jadi enggak boleh seseorang ketika berkata-kata lalu kemudian dia mengumpat, dia menghina, dia mencaci orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Seorang mukmin itu bukan pengutuk. Seorang mukmin itu bukan orang yang berkata-kata yang keji. Dia tidak mengatakan kata-kata yang kotor di dalam pembicaraan. Maka hendaknya kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW tuntunkan. Kalau dalam pembicaraan kita masih dibumbui oleh apa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, kadang-kadang masih ada kata-kata jorok, kadang-kadang masih ada cacian makian, kadang-kadang ada umpatan, kutukan dan lain sebagainya, maka berusaha untuk kemudian tidak mengatakan hal-hal tersebut. Rasulullah SAW pernah mengajarkan bagi mereka yang terbiasa mengucapkan kata-kata yang buruk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam hadis disebutkan Rabbighfirli wa tub alayya. Setiap kata itu keluar, ucapkan ini dan niatkan, ya Allah, bersihkan lisan saya ini dari perkataan-perkataan yang buruk. Karena ada orang yang karena sudah terlalu terbiasa ikhwatal iman, maka secara spontan kata-kata itu keluar. Maka sembuhkan dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengajarkan, meskipun ini dalam konteks yang berbeda, tapi bisa digunakan untuk mengilaj, mengobati lisan yang kadung terlalu sering berkata-kata yang buruk itu. Setiap ada ucapan buruk itu keluar, ucapkan la ilaha illallah, kemudian berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awali dengan la ilaha illallah, kemudian ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ditiup dengan sedikit meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Nah, ini meskipun dalam konteks yang lain Rasulullah mengajarkan kepada seseorang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sahabat itu di zaman Nabi itu terlalu spontan begitu ya, ketika sumpah, karena dahulu di zaman jahiliyah bersumpahnya dengan Lata, Uzza dan lain sebagainya. Ketika mereka memeluk al-Islam, kebiasaan itu secara tidak sadar keluar dari mulut mereka. Sedangkan sumpah dengan selain nama Allah itu adalah bentuk kekufuran dan kesyirikan. Maka Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata ini. Setiap salah di dalam mengucap tadi, maka ucapkan la ilaha illallah, kemudian berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ini bisa juga digunakan ketika seseorang lisannya terbiasa di dalam mengutarakan, menyampaikan kata-kata yang apa tadi Pak? Yang kotor, yang buruk, yang mengandung hal-hal yang diharamkan, celaan, hinaan, kutukan, hal-hal yang keji, maka Islam kemudian melarangnya. Dan sebagai penutup ikhwatal iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjadi pembicara yang baik sekaligus menjadi pendengar yang baik. Rasulullah ketika diajak berbicara, beliau menghadirkan seluruh perhatiannya kepada lawan bicaranya, siapapun dia, seorang budak, seorang saudagar, bahkan anak kecil. Ketika memanggil Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, maka Rasulullah menundukkan badannya, menolehkan seluruh tubuhnya, memberikan seluruh perhatiannya untuk mendengar apa yang dikatakan oleh anak kecil tersebut, tanpa menyela ketika lawan bicara itu sedang menyampaikan apa yang ingin disampaikan olehnya. Dengarkan, ketika sudah selesai baru kemudian sampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Dengan itulah ikhwatal iman, dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bertutur kata, maka tutur kata itu tidak sekedar ya hiasan di dalam berbicara,
tetapi dia menjadi sesuatu yang bernilai, berpahala dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan ikhwatal iman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan nafsul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.